Salve, perkenalkan nama saya Yohana Dewi dan pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian Arianisme dan Nestorianisme. Arianisme yaitu pada abad keempat Masehi, Gereja Kristen menghadapi salah satu krisis teologis terbesar dalam sejarahnya, yaitu munculnya ajaran Arianisme. Ajaran ini bukan sekedar perbedaan pendapat teologis biasa, tetapi mengguncang pondasi iman Kristiani mengenai siapakah Yesus Kristus dan bagaimana hubungannya dengan Allah Bapa. Tokoh pelopornya yaitu Arius dari Alexandria. Arianisme mengambil nama dari Arius, seorang imam gereja di Baucalis, Alexandria, Mesir. Arius lahir sekitar tahun 256 Masehi dan meninggal pada tahun 336 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang intelektual yang fasih berbicara dan mengajarkan teologi dengan gaya teronika yang menarik. Inti dari ajaran ini adalah penyangkalan terhadap keilahian penuh Yesus Kristus. Arius mengajarkan bahwa Sang Anak yaitu Yesus Kristus adalah ciptaan tertinggi dari Allah Bapa, yaitu diciptakan dari ketiadaan. Sebelum penciptaan dunia, menurut Arius, anak tidak kekal, dan ada satu waktu ketika anak tiada. Arius juga menolak istilah homosiois yang berarti sehakikat dan menyatakan bahwa Kristus bukan sehakikat dengan Bapa, tetapi hanya serupa hakikatnya. Dengan kata lain, Yesus lebih tinggi dari ciptaan lain tetapi tetap bukan Allah yang sejati dan kekal. Konsekuensinya yaitu Arius juga memiliki pandangan yang tidak seimbang tentang Trinitas, karena ia menempatkan Bapa jauh lebih tinggi daripada Anak dan Roh Kudus, sehingga Tritunggal menjadi sistem hierarkis bukan kesatuan yang ilahi. Selanjutnya kita akan membahas tentang Nestorianisme. Nestorianisme merupakan salah satu ajaran sesat besar dalam sejarah gereja yang muncul pada abad ke-5. Ajaran ini secara mendasar menentang iman gereja terhadap pribadi Yesus Kristus, terutama mengenai hubungan antara kodrat ilahi dan manusiawi dalam dirinya. Tokoh pelopornya yaitu Nestorius dari Konstantinopel. Ajaran ini dinamai Nestorius, seorang biarawan dan teolog yang kemudian diangkat menjadi patriarki Konstantinopel pada tahun 428 Masehi. Nestorius berasal dari Antioquia dan dididik dalam tradisi teologi Antioquia yang sangat menekankan pemisahan antara kemanusiaan dan keilahian Yesus. Ajaran Nestorianisme yaitu berusaha untuk menjelaskan hubungan antara dua natur Kristus, ilahi dan manusiawi, dengan cara yang sangat membedakannya. Ia mengajarkan bahwa dalam diri Kristus terdapat dua pribadi yang berbeda, satu ilahi dan satu manusiawi yang disatukan dalam keharmonisan moral, bukan dalam satu pribadi ilahi yang utuh. Ajaran ini menyimpang dari iman gereja yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur yang tidak terpisahkan. Kemudian terdapat juga penolakan terhadap gelar Theotokos, yaitu puncak kontroversi ajaran Nestorius terletak pada penolakannya terhadap gelar Maria sebagai Theotokos. Ia menilai bahwa Maria hanyalah ibu dari Yesus sebagai manusia dan bukan ibu dari Allah yang kekal. Oleh karena itu, ia memilih sebutan Tritokos untuk Maria. Nestorius menilai bahwa menyebut Maria sebagai Theotokos berarti mencampuradukan kodrat manusiawi Yesus Kristus terhadap keilahiannya. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh patristik yang dengan giat membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Yang pertama ada Athanasius dari Alexandria. Athanasius adalah tokoh utama dalam Konsili Nikea tahun 325 Masehi yang melawan ajaran Arius. Arius mengajarkan bahwa Yesus Kristus diciptakan bukan Allah sejati. Ajaran yang dibela yaitu Kristus bukan makhluk ciptaan, melainkan firman Allah yang kekal, satu dalam esensi dengan Bapa, yaitu inkarnasi hanya mungkin jika Yesus Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia, karena hanya Allah yang dapat menyelamatkan umat manusia. Selanjutnya ada Basilus Agung
Gregorius dari Nazianzus, dan Gregorius dari Nyssa. Ketiga tokoh ini berperan besar dalam pengembangan doktrin Trinitas yang menjembatani pemahaman filosofis dan teologis antara istilah ousia. Ajaran yang dibela yaitu menegaskan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda tetapi satu dalam esensi. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsili-konsili yang diadakan oleh gereja untuk mengkonter ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Yang pertama ada Konsili Nikea pertama tahun 325 Masehi, yaitu dilaksanakan tahun 325 Masehi, bertempat di Nikea. Pemimpin rohani yang berpengaruh yaitu Athanasius Alexandria. Ajaran yang menanggapi ajaran Arius yang menyatakan bahwa Kristus diciptakan dan tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Konsili menetapkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan bukan diciptakan, sehakikat dengan Bapa. Kemudian disusun Credo Nikea yang menjadi dasar iman Kristiani. Arius dan para pengikutnya dinyatakan sesat dan dikucilkan. Kemudian terdapat juga Konsili Konstantinopel pertama tahun 381 Masehi yang bertempat di Konstantinopel. Tokoh rohani penting yaitu Gregorius dari Nazianzus. Inti ajaran pokoknya yaitu mengukuhkan kembali keputusan Konsili Nikea pertama karena Arianisme masih berkembang, khususnya versi semi-Arianisme. Menambahkan bagian tentang Roh Kudus dalam syahadat Nikea, menjadikannya syahadat Nikea Konstantinopel, menegaskan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan dan sumber kehidupan yang disembah dan dimuliakan bersama Bapa dan Putra. Kemudian yang ketiga adalah Konsili Efesus tahun 431 Masehi, bertempat di Efesus. Tokoh rohani utamanya adalah Kyril dari Alexandria. Inti ajaran pokoknya yaitu menentang ajaran Nestorius yang menekankan bahwa Kristus terdiri dari dua pribadi, yaitu pribadi manusia dan pribadi ilahi. Menetapkan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat manusia dan ilahi yang dikenal sebagai persatuan hipostatik. Menegaskan bahwa Maria boleh disebut Theotokos, Bunda Allah, bukan hanya Christokos. Nestorius dikutuk dan ajarannya dinyatakan sesat. Kemudian selanjutnya ada Delegasi Paus Leo. Inti ajaran pokoknya yaitu menanggapi kebingungan lanjutan seputar Kristologi termasuk yang berlebihan dalam menolak Nestorianisme. Menegaskan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, ilahi dan manusia. Kodrat-kodrat itu tidak bercampur, tidak berubah dan tidak terbagi serta tidak terpisahkan, yang menjadi pilar utama doktrin Kristologi dalam gereja barat dan sebagian besar timur. Sekian video penjelasan mengenai apa itu Arianisme dan Nestorianisme. Sekian dan terima kasih.